Tumbal Pesugihan Tuyul. Di sebuah desa terpencil bernama Kertamulya, hiduplah seorang janda paruh baya bernama Makranti. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, kehidupannya berubah drastis. Rumah reot, ladang tak menghasilkan, dan hutang menumpuk. Hingga suatu malam, seorang lelaki misterius datang mengetuk pintu rumahnya. Lelaki itu berpakaian serba hitam, bertopi lebar, dan membawa kantong kain lusuh. "Jika kau ingin hidup enak, ikuti aku malam ini," bisiknya tanpa memperkenalkan nama. Makranti yang putus asa mengikuti lelaki itu menuju hutan angker di ujung desa. Di tengah rimbun pohon beringin tua, lelaki itu mulai menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam dan meletakkan dupa beraroma menyengat. "Aku bisa beri kau kekayaan, tapi setiap harta ada tumbalnya," ujar lelaki itu sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong seekor bayi tuyul. Bertubuh kecil, berkepala botak, dengan mata merah menyala. "Dia akan mencuri uang untukmu, tapi kau harus memberinya makan darahmu dan sesekali nyawa." Tanpa pikir panjang, Makranti menyanggupi. Sejak malam itu, kehidupannya berubah. Ladangnya tiba-tiba panen melimpah, dompetnya selalu penuh, dan rumah rakyatnya berganti jadi villa megah. Warga desa bingung, tapi takut bertanya. Namun, tiap malam, Makranti harus memberi darah dari jari telunjuknya pada tuyul kecil yang berlari-lari di bawah kolong ranjang. Dan setiap tahun, ia harus memberikan satu tumbal, biasanya kucing hitam, ayam cemani, bahkan anjing kampung. Hingga pada tahun kelima, tuyul itu menatap Makranti dengan sorot berbeda. "Aku bosan darah hewan. Aku ingin darah manusia," bisik tuyul itu dalam mimpi Makranti. Makranti terbangun dalam ketakutan. Tapi kalau ia menolak, semua kekayaan akan lenyap, dan nyawanya sendiri bisa jadi taruhan. Ia pun mulai memandangi cucunya yang sering menginap. Seorang bocah lugu bernama Bayu, berusia 7 tahun. Hati Makranti bimbang. Tapi malam itu, tuyul tak sabar. Ia muncul dengan gigi tajam dan mencakar-cakar dinding. "Berikan tumbal malam ini." Dengan tangan gemetar, Makranti membawa Bayu ke dapur dan membuat teh susu kesukaannya. Lalu ia peluk bocah itu erat-erat sambil meneteskan air mata. Tapi sebelum ia melakukan perbuatan keji itu, pintu rumahnya mendadak terbuka. Pak Ustadz dan warga masuk membawa kitab suci, menyalakan ayat-ayat ruqyah. Tuyul itu menjerit, terbakar, dan menghilang dalam asap hitam pekat. Makranti pingsan. Setelah sadar, ia hanya bisa menangis. Villa mewahnya lenyap menjadi puing-puing. Hartanya sirna, tapi Bayu selamat. Kini, Makranti hidup kembali di rumah kecil, menanam singkong dan berjualan gorengan. Namun tiap malam, ia masih mendengar suara cakikikan kecil di bawah ranjangnya. Setelah tubuh Makranti lenyap secara misterius di bawah pohon beringin, warga desa mengira kutukan pesugihan telah berakhir. Tapi nyatanya, mimpi buruk justru baru dimulai. Beberapa hari setelah Bayu siuman dari koma, ia mulai mengalami keanehan. Di malam hari, ia berbicara sendiri, tertawa pelar dan kadang menangis tanpa sebab. Ibunya mengira Bayu hanya trauma. Tapi suatu malam, Bayu memanggil sang ibu dengan suara serak seperti suara orang tua. "Ibu, Makranti belum pergi. Dia masih bersamaku." Ibunya ketakutan. Bayu mulai menggambar sosok tuyul dan seorang wanita dengan wajah penuh luka di dinding kamarnya, menggunakan krayon merah. Setiap malam, gambar itu semakin bertambah. Kadang muncul sendiri. Dari desa, Pak Ustadz yang pernah mengusir tuyul dulu, datang menengok. Saat ia melihat gambar-gambar itu, wajahnya pucat. Ini bukan hanya gangguan, tapi warisan dosa dari perjanjian iblis. Makranti belum tenang. Pak Ustadz mengajak Bayu dan ibunya kembali ke desa Kertamulya. Ia berniat menuntaskan semuanya di pohon beringin tua, tempat asal mula pesugihan. Sesampainya di sana, tanah sekitar pohon tampak retak-retak. Angin menderu kencang dan kabut turun tiba-tiba. Pak Ustadz memulai ritual pembersihan, membaca ayat-ayat suci. Tapi saat doa mulai menguat, suara tangisan perempuan terdengar dari dalam tanah. Diikuti tawa kecil tuyul yang menyeramkan. "Aku tak bisa pergi. Aku masih terikat." Suara Makranti menggema dari bawah akar. Tiba-tiba tanah di depan pohon mereka. Sosok Makranti muncul tapi bukan seperti manusia lagi. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, mata hitam pekat. Aku ingin menebus dosaku." Tapi tuyul itu tidak mau pergi. Ia butuh wadah baru. Tuyul muncul dari balik punggung Makranti, menggeliat seperti lintah. Ia menunjuk Bayu ingin menjadikannya tuan baru. Tapi sebelum ia melompat, Makranti merangkulnya erat-erat. "Tidak, jangan sentuh cucuku lagi." Dengan sisa kekuatannya, arwah Makranti memeluk tuyul itu,
lalu melompat masuk ke dalam retakan tanah yang menyala api. Mereka terbakar bersama. Pohon beringin meledak dalam cahaya merah menyala, lalu roboh seketika. Semua sunyi. Bayi jatuh pingsan, dan ketika sadar, semua pengaruh tuyul lenyap. Tak ada lagi suara cekikikan, tak ada gambar-gambar misterius, dan pohon beringin pun musnah tanpa bekas. Namun, beberapa warga mengaku tiap malam Jumat Kliwon, di tanah kosong bekas pohon beringin itu, mereka masih bisa mendengar suara lirih perempuan tua, menyanyi sambil menggendong sesuatu. 3 bulan berlalu sejak pohon beringin tumbang dan Makranti mengorbankan dirinya demi menebus dosa pesugihan. Desa Kertamulya kembali tenang. Tanah bekas pohon itu kini dikelilingi pagar bambu dan dipasangi papan kayu bertuliskan, "Tanah terlarang dilarang masuk." Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Suatu malam, sepasang suami istri muda dari kota Dimas dan Nita datang ke desa. Mereka membeli lahan murah untuk dijadikan villa kecil. Tak ada yang tahu kalau lahan itu adalah bekas pohon beringin. Warga sempat memperingatkan, tapi Dimas menertawakannya. "Cuma mitos. Setan gak bisa ngelawan bulldozer," katanya sambil tertawa. Malam pertama mereka tinggal di rumah yang baru dibangun. Nita yang sedang hamil 3 bulan mendengar suara nyanyian. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Padahal tak ada siapapun di rumah itu selain mereka. Malam berikutnya, Dimas mulai berubah. Ia duduk diam berjam-jam di pojokan sambil menggambar lingkaran anak di dinding. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Dan tiap malam, Nita bermimpi melihat bayi kecil berlari telanjang di halaman rumah. Suatu malam, Nita bangun karena perutnya terasa ditusuk. Saat ia buka selimut, ada bercak darah di spray. Tapi bayinya masih hidup. Dokter bilang semuanya normal. Tapi sejak itu, perut Nita seperti hidup sendiri. Bergerak seperti bukan hanya janin, tapi ada 2 makhluk di dalamnya. Ia pun nekat menemui Pak Ustadz. Saat Pak Ustadz membaca doa sambil memegang perut Nita, ia tiba-tiba terhuyung dan muntah darah. Ya Allah, ini bukan janin biasa. Tuyul lama itu, dia bersembunyi di dalam rahimnya. Desa Kertamulya kini nyaris jadi desa mati. Sejak kejadian munculnya ratusan tuyul dan kekuatan iblis dalam tubuh Raras, puluhan warga mengungsi, beberapa hilang tanpa jejak, dan ladang-ladang terbengkalai. Rumah-rumah dibiarkan kosong, dan suara azan pun sudah lama tak terdengar dari surau. Pak Ustadz, satu-satunya penjaga spiritual yang tersisa, bertahan di masjid tua sambil terus membaca ayat-ayat perlindungan. Tapi ia tahu, segel tanah tempat Raras dan tuyul-tuyul dikurung semakin melemah. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar tanah segal. Di saat yang sama, dari dalam tanah, muncul kembali suara yang dulu hanya berupa cekikikan. Tapi kali ini, ada tangisan bayi, jeritan orang dewasa, dan suara perempuan menyanyi. Keesokan paginya, penduduk desa sekitar menemukan sebuah desa baru, berdiri di atas puing-puing Kertamulya. Tapi yang aneh, desa itu tak pernah dibangun. Rumah-rumah muncul begitu saja, rapi, bersih, namun tak berpenghuni. Papan gerbang desa bertuliskan, "Selamat datang di Desa Tuyul." Orang-orang yang penasaran dan masuk ke desa itu tak pernah kembali. Konon, desa itu dihuni oleh arwah mereka yang pernah membuat perjanjian pesugihan, dan mereka yang memanfaatkan kekayaan dari jalan pintas. Di dalamnya, tuyul-tuyul berwajah manusia hidup berdampingan, menyamar menunggu korban baru. Raras sendiri kini dikenal sebagai Nyai Tuyul, pemimpin spiritual dari desa tersebut. Ia tak lagi berwujud gadis kecil, tapi seorang perempuan muda yang selalu mengenakan selendang merah, duduk di singgasana dari tulang dan emas, memegang boneka yang katanya berisi jiwa Makranti. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan mistis terdengar dari desa itu. Tuyul-tuyul menari dan arwah tumbal berkeliaran. Beberapa paranormal pernah mencoba membongkar misteri Desa Tuyul, tapi semuanya lenyap. Hingga akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengosongkan area seluas 5 km dari pusat Kertamulya dan menamainya Zona Merah Pesugihan. Namun, di zaman modern ini, keserakahan tetap hidup. Ada yang diam-diam mencari jalur masuk ke desa itu demi kekayaan cepat. Dan saat malam sunyi, di kota-kota besar, muncul kembali kejadian aneh. Uang tiba-tiba muncul di rumah. Bayi menangis dari atap, dan mimpi bertemu gadis berselendang merah, berkata, "Kamu ingin kaya kan? Aku bisa bantu. Tapi siap jadi tumbal?" Tamat. Pesan moral. Jalan cepat menuju kekayaan bisa saja membawamu ke dalam kutukan yang tak berujung. Setiap perjanjian dengan kegelapan